Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfika Dianti Putri, nomor absen 5 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 12, yaitu bab mutasi. Kita bahas yang pertama ada pengertian mutasi, yang kedua macam-macam mutasi, yang ketiga penyebab mutasi, dan yang keempat dampak mutasi. Untuk pengertian mutasi yaitu perubahan fisik yang terjadi pada bahan-bahan genetik atau kromosom dan DNA, dapat berupa perubahan struktur, susunan, ataupun jumlah kromosom serta DNA. Untuk proses terjadinya disebut mutagenesis, dan individu yang mengalaminya disebut mutan. Alasan mempelajari materi mutasi, yang pertama, mutasi dapat menguntungkan atau merugikan. Yang kedua, mutasi penting bagi ahli genetika. Yang ketiga, mutasi penting sebagai salah satu sumber utama variasi genetik. Untuk macam-macam mutasi ada 3, yaitu berdasarkan jenis sel yang mengalaminya, berdasarkan cara terjadinya, dan berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya. Untuk berdasarkan jenis sel yang mengalaminya dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi somatis dan mutasi germinal. Untuk mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh atau somatis selama proses pembelahan sel. Mutasi somatis tidak akan diwariskan pada keturunannya, contoh terjadinya sel kanker. Yang kedua ada mutasi germinal, mutasi yang terjadi pada sel-sel kelamin atau gamet. Mutasi germinal ini mengakibatkan perubahan genetik pada gamet. Sedangkan berdasarkan cara terjadinya dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Untuk mutasi alami terjadi akibat adanya kesalahan alami dalam proses duplikasi atau replikasi DNA. Mutasi alami ini disebut juga sebagai mutasi spontan. Faktor yang memicu mutasi alami yang pertama ada sinar kosmik, ultraviolet, bahan radioaktif, dan bahan-bahan kimia. Untuk mutasi buatan adalah peristiwa perubahan materi genetik makhluk hidup yang sengaja dilakukan manusia dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, mutasi buatan ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan agen penyebab mutasi atau mutagen. Nah, mutasi buatan juga disebut mutasi induksi. Untuk berdasarkan perubahan pada genetiknya dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Untuk mutasi gen biasanya disebut point mutation. Nah, mutasi gen ini adalah perubahan urutan 1 atau 2 pasang basa DNA yang menyusun gen. Tipe mutasi gen ada 2, yaitu substitusi basa dan pergeseran rangka. Untuk substitusi basa dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan perubahan nukleotida dan berdasarkan perubahan fungsional. Untuk berdasarkan perubahan nukleotida ada 2, yaitu transisi atau substitusi antar basa sejenis, dan kedua yaitu transversi atau substitusi antar basa yang tidak sejenis. Berdasarkan perubahan fungsional dibedakan menjadi 3, yaitu silent mutation adalah perubahan urutan nukleotida pada kodon triplet yang tidak mengubah asam amino. Yang kedua ada missense mutation adalah perubahan urutan basa yang menghasilkan perubahan pada mRNA yang menerjemahkannya menjadi asam amino yang berbeda. Yang ketiga ada nonsense mutation adalah mutasi yang menggantikan kodon suatu asam amino dengan 1 atau 3 kodon stop. Untuk pergeseran rangka terjadi apabila ada penambahan, adisi atau insersi, atau pengurangan atau delesi 1 atau beberapa pasang basa dari suatu kodon. Macam-macam pergeseran rangka ada 2, yaitu delesi dan insersi. Untuk delesi yaitu kehilangan atau pengurangan nukleotida akibat basa nitrogen terlepas dari ikatannya. Yang kedua insersi yaitu terjadi penambahan nukleotida atau basa nitrogen dalam potongan DNA yang mempengaruhi seluruh urutan asam amino, sebab penyisipan basa nitrogen baru atau duplikasi nitrogen. Yang kedua yaitu mutasi kromosom atau disebut abrasi kromosom. Untuk mutasi kromosom ini dibedakan menjadi perubahan struktur kromosom dan perubahan jumlah kromosom. Untuk perubahan struktur kromosom ada delesi, yaitu hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Yang kedua duplikasi,
yaitu sebagian segmen kromosom mengalami penggandaan. Yang ketiga yaitu inversi, adalah peristiwa pembalikan sebagian segmen kromosom sehingga menyebabkan perpindahan lokus suatu gen. Dan yang keempat ada translokasi atau patahan segmen kromosom berpindah ke kromosom lain yang bukan homolognya. Selanjutnya, perubahan jumlah kromosom. Pada perubahan jumlah kromosom ini dibedakan menjadi dua, yaitu euploidi dan aneuploidi. Untuk euploidi merupakan perubahan jumlah seperangkat genom atau seluruh set kromosom sehingga jumlahnya merupakan kelipatan set haploidnya. Nah, di euploidi ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama monoploid, yaitu hanya terdapat satu kromosom atau N. Contohnya, lebah madu jantan yang terbentuk dari proses partenogenesis. Yang kedua, diploid, yaitu memiliki 2 set kromosom atau 2 N. Yang ketiga, triploid, memiliki 3 set kromosom atau 3N, biasanya bersifat steril. Contohnya, spesies buah-buahan tanpa biji. Yang keempat ada tetraploid, memiliki 4 set kromosom atau 4N, pada umumnya subur. Dan yang kelima ada polyploid, memiliki lebih dari 2 set kromosom, umumnya pada tumbuhan. Sedangkan pada manusia dan mamalia bersifat letal. Untuk aneuploidi merupakan perubahan jumlah kromosom dalam satu perangkat atau satu genom kromosom. Jumlah kromosom tidak seimbang, dapat disebabkan oleh peristiwa non-disjunction atau anafase lag. Nah, di aneuploidi ini dibedakan menjadi 4. Nulisomi atau kromosom 2N-2, monosomi kromosom 2N-1, trisomi kromosom 2N+1, dan tetrasomi yaitu kromosom 2N+2. Penyebab mutasi dibedakan menjadi 3, yaitu mutagen kimia, mutagen fisika, dan mutagen biologi. Untuk mutagen kimia ada analog basa, bahan kimia pengubah struktur dan komponen pasangan basa, dan agen pengubah struktur DNA. Untuk analog basa, secara struktural menyerupai purin dan pirimidin, bergabung dalam DNA untuk menggantikan basa nitrogen normal selama proses replikasi DNA. Contohnya, bromourasil atau menyerupai timin dan aminopurin menyerupai adenin. Untuk bahan kimia pengubah struktur dan komponen pasangan basa menyebabkan modifikasi kimiawi basa purin dan pirimidin, yaitu dengan mengubah komponen ikatan hidrogennya. Contoh, asam nitrit yang mengubah sitosin menjadi urasil dan nitrosoguanidin. Untuk agen pengubah struktur DNA, contohnya NAAF, menyebabkan basa tidak dapat disandi. Selanjutnya, psoralen atau menyebabkan benang-benang DNA mengalami persilangan, dan peroksida menyebabkan benang DNA putus. Selanjutnya, mutagen fisika. Mutagen fisika dibedakan menjadi 2, yaitu radiasi ultraviolet atau UV dan radiasi penion. Untuk radiasi ultraviolet atau UV berperan sebagai mikrobisida, sesuatu yang dapat membunuh kuman atau bakteri. Sinar UV diserap DNA basa pirimidin yang berdekatan dalam satu benang DNA membentuk ikatan kovalen bersama, dapat mengganggu replikasi DNA. Untuk radiasi penion, contohnya sinar X dan gamma, memiliki lebih banyak energi dan kekuatan penetrasi, menyebabkan kerusakan sel-sel dan organisme terutama dalam pembentukan radikal bebas air. Selanjutnya menyebabkan kerusakan DNA dan protein yang mengakibatkan kerusakan organel sel. Selanjutnya yaitu mutagen biologi. Pada mutagen biologi berupa bahan genetik atau contohnya asam nukleat yang dibawa virus atau bakteri, memiliki kemampuan mengubah kondisi DNA sel suatu organisme sehingga terjadi mutasi. Nah, contoh virusnya ada bakteriophag, virus rubella, sitomegalovirus, dan virus hepatitis. Untuk contoh bakterinya yaitu Agrobacterium, yaitu dapat menyebabkan tumor pada tumbuhan tertentu. Selanjutnya ada dampak mutasi. Yang pertama ada resistansi antibiotik pada bakteri, kedua terbentuknya produsen antibiotik yang lebih efektif, ketiga resistansi sel sabit terhadap malaria, dan yang keempat meningkatkan keanekaragaman genetik.
Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi mutasi. Jika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.